Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Man 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM. Yang saya hormati para guru, para bapak dan ibu guru. Yang saya hormati trainer dari La Roiba Hanifidah. Yang saya sayangi teman-teman semua. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tentang kimia di sekitar kita. Ilmu yang pertama ada ilmu kimia dan peranannya. Nah, ilmu kimia itu mempelajari struktur dan zat dan dikembangkan melalui metode ilmiah. Nah, dan peranan ilmu kimia itu salah satunya dalam menemukan vaksin. Yang kedua ada laboratorium kimia. Laboratorium kimia digunakan untuk praktikum. Nah, di dalam laboratorium kimia pun ada alat-alat laboratorium seperti labu Erlenmeyer, gelas Baker, tabung reaksi, dan lain-lain. Yang ketiga ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu diantara lainnya seperti membaca terlebih dahulu petunjuk praktikum, lalu memakai alat keselamatan kerja, dan tidak makan dan minum di laboratorium. Yang terakhir ada sifat bahan kimia seperti korosif, iritan, iritasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada gerakan kimia hijau. Gerakan kimia hijau itu dilakukan untuk mengurangi limbah zat berbahaya. Nah, untuk melaksanakan gerakan tersebut digunakanlah 12 prinsip kimia hijau. Ada 12 kimia prinsip hijau, dan juga dalam gerakan kimia hijau ini untuk menangani isu pemanasan global. Nah, penerapan gerakan kimia hijau itu seperti mengurangi zat berbahaya, lalu dan lain-lain. Nah, yang keempat ada nanoteknologi. Nanoteknologi itu adalah teknologi menggunakan suatu atom terkecil. Nah, yang pertama itu ada nanopartikel. Nanopartikel itu adalah suatu zat penyusun yang paling kecil yang berukuran kurang dari 0,1 nanometer. Yang kedua ada perkembangan. Nah, perkembangan itu dimulai ketika scanning tunneling mikroskop atau STM ditemukan. STM dapat melihat benda yang kecil yang berukuran kurang dari 0,1 nanometer dengan kedalaman 0,01 nanometer. Ada juga penerapan nanoteknologi. Nah, penerapan nanoteknologi seperti pencegahan limbah, menggunakan manajemen atom yang lebih baik, dan menggunakan proses sintesis yang lebih aman. Nah, yang terakhir ada rumus kimia. Rumus kimia itu adalah rumus yang menentukan komposisi suatu penyusun zat melalui lambang unsur, jumlah atom, dan proton, dan lainnya. Yang pertama ada rumus molekul. Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari suatu penyusun zat tersebut. Yang kedua ada empiris. Empiris itu dia sederhananya itu lebih sederhana dari molekul. Jadi penyederhanaan rumus kimia. Yang terakhir ada rumus struktur. Rumus struktur itu adalah, dan yang terakhir ada rumus struktur. Rumus struktur itu menyatakan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.